Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi Pak Surya yang sudah hadir di sini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu baik yang ada di Zoom maupun yang ada di Catholic Center. Kita berjumpa lagi dalam acara Pindoman, Bina Doa dan Firman yang akan dibahas oleh Bapak Surya nanti adalah Allah sumber cinta kasih. Terima kasih Bu Gwen, Bu Gue, Bu Katarina, Pak Adi, salam jahe Pak Rudi, Bu Tina, Bu Julio Edrik, dan ada Cik Mary juga semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Di mana di sana masih malam ya, sudah malam ya Cik Gwen ya. Sudah malam tapi masih setia mengikuti Pindoman. Oke, kita akan awali pujian pada pagi hari ini bersama dengan tim Bunda Kudus dengan WL Worship Leader Shirley dan singer Cik Susan, Cik Lili, dan Cik Linda. Shalom semuanya, ibu-ibu dan beberapa orang saudara, selamat pagi. Saya mau tanya, siapa yang merasakan kebaikan Tuhan hari ini? Mulai dari pagi bangun tidur sampai siang hari ini. Boleh angkat tangan. Semua yang sudah angkat tangan, mari saya undang bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa kita sungguh punya Tuhan yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kita. Kasih tos kanan kiri, katakan Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik. Shalom semuanya yang di Zoom, boleh lambaikan tangan yang merasakan kebaikan Tuhan. Kita bersama-sama ingin pujikan bahwa Allah itu baik, sungguh baik dalam hidup kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Siapa yang luar biasa? Luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita merasakan kebaikan dari sesama kita, kita mau kasih apa biasanya? Kasih jempol ya. Untuk Tuhan kita mau kasih 2 jempol kita. Bersama-sama sekali lagi kita mau nyatakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Kapan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi kasih setianya. Kasih
kita punya Yesus yang luar biasa. Katakan sekali lagi kanan kirimu, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Mari kita mau tenangkan hati. Kita mau awali persekutuan doa pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur atas kasih-Mu di dalam hidup kami, yang kami rasakan setiap hari, bukan hanya hari ini Tuhan, tapi dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau masih izinkan setiap kami boleh bangun tidak kekurangan suatu apapun. Engkau masih mengembuskan nafas kehidupan bagi setiap kami. Bahkan Engkau menarik setiap kami untuk hadir pada pagi hari ini, untuk kami boleh mengisi diri kami dengan firman yang daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu juga bagi setiap perjalanan kami, sehingga kami boleh sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih untuk setiap kerinduan yang Engkau tanamkan bagi kami. Kami juga mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Engkau boleh mengirim anak-Mu, Bapak Surya, untuk boleh membagikan sharing kehidupannya, untuk boleh membagikan kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan boleh menguatkan setiap kami di tempat ini. Sungguh Tuhan, kami rindu untuk kami boleh menaikkan syukur kami di hadapan-Mu, sebab kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami. Selalu baru rahmat-Mu setiap hari, tak berkesudahan di dalam hidup kami. Kami angkat Tuhan suara kami angkat hati kami, untuk kami boleh menyembah Engkau, untuk kami boleh memuji Engkau dengan segenap hati. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sungguh hanya kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Setiap berkat-berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi
mulut kita mau katakan, siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, kami puji Kau. Terima kasih Tuhan, mari naikkan syukur, bersyukurlah, sungguh Engkau baik Tuhan, kasih setiamu nyata, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, besar setiamu, besar rahmat-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih, sebab Engkau Allahku. Ku naikkan syukurku, ku memuji-Mu Tuhan. Terima kasih buat rahmat-Mu, syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur, sebab Engkau Allah kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas segala perbuatan tangan-Mu di dalam hidup kami. Begitu banyak hal terjadi atas seizin Engkau. Begitu banyak peristiwa yang kami lalui Tuhan. Tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah saat ini Engkau ya Allah Roh Kudus yang sudah menguasai hati setiap kami. Engkau ya Allah Roh Kudus yang sudah menggemburkan hati kami, sehingga kami boleh siap untuk menerima setiap taburan firman-Mu yang akan Engkau nyatakan sendiri melalui anak-Mu Pak Surya. Segala doa ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, ibu-ibu dan dua bapak, karena bapaknya hanya dua, saya lihat dari tadi. Oh, tiga ya, ibu-ibu dan tiga bapak. Selamat pagi, shalom. Yang di rumah juga selamat pagi, shalom. Meskipun kita tidak berjumpa secara fisik, tapi melalui media kita tetap bisa berjumpa. Ya. Beberapa di antara ibu-ibu kemarin sudah berjumpa juga dengan saya. Semoga nggak bosan. Yang kemarin ketemu ya, hari ini ketemu lagi. Kalau yang kemarin nggak ketemu, ya ini kita ketemu lagi. Kemarin saya iseng ngitung-ngitung, kayaknya saya udah 3 kali atau 4 kali ke sini dalam waktu yang nggak begitu lama gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga nggak bosan-bosan. Ya,
Tema kita hari ini adalah Allah sumber cinta kasih atau Allah sumber kasih, gitu ya. Di tempat saya, kalau mau membuat sumur bor, pasti dicari dulu. Saya kira semua ya, pasti dicari dulu di mana ada sumber airnya. Betul nggak? Dicari dulu ada sumber airnya di mana. Kalau tempat saya dulu pakai radio. Saya nggak tahu tuh tukang-tukang itu kok pinter banget gitu loh. Pakai radio, antenanya itu dipakai kabel, dia cuma colok-colok begitu ke tanah, dia tahu. Oh di sini ada sumber air katanya. Saya colok-colok nggak ada apa-apa tuh ya, malah keluar cacing kadang-kadang dia kecolok gitu ya. Nah, tapi artinya apa sumber air? Begitu kena sumber airnya, begitu tahu digali sumur bor itu, dibuat sumur bor itu, memancarlah air. Kita dapat air. Ada yang dalam, ada yang nggak begitu dalam. Ya. Nah, kenapa kita harus mencari sumber air? Karena memang disitulah kalau kita mau butuh air. Hari ini kita bicara Allah itu sumber cinta kasih, sumber kasih. Kalau kita mau mendapatkan kasih, ya kita harus ke sumbernya. Betul nggak? Bapak Ibu kalau mau menggali sumur bor, nggak cari sumber airnya, asal-asalan, asal celuk. Kalau pas kebetulan ketemu, puji Tuhan. Kalau nggak sampai dalam nggak akan ketemu, nggak akan dapat airnya. Saya pernah menggali sumur bor itu, bukan saya gali, tapi di rumah suruh orang gali sampai dalam nggak ketemu. Akhirnya pindah lubang, bikin lagi, baru ketemu, baru ini. Nah sama. Kalau kita butuh kasih, butuh cinta kasih, kita harus cari sumbernya. Tanpa dapat sumbernya, cinta kasih apa nanti yang kita dapat? Betul enggak? Siapa sumbernya? Allah. Kalau Bapak Ibu coba perhatikan, kalau yang bawa kitab suci, lebih enak ini di kitab suci, bukan di HP suci. Kalau di kitab suci yang ini lebih enak. Coba lihat di Lukas 15. Gitu ya. Di Lukas 15 mulai dari ayat 1 sampai dengan selanjutnya itu banyak bicara tentang perumpamaan. Kalau nggak buka juga nggak apa-apa, dengerin saya juga sama kan. Banyak bicara tentang perumpamaan. Lukas 15 ayat 1 sampai dengan ayat, dan ini senada Bapak Ibu, sampai dengan ayat berapa ini? 7. Itu bicara tentang apa? Perumpamaan tentang domba yang hilang. Mungkin tahu ceritanya ya, pernah dengar ya. Ada 100 domba, yang satu hilang, yang 99 enggak hilang. Lihat di situ dikatakan apa? Siapa ini ya, di Tuhan atau bukan di sini nih? Lalu ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau kehilangan seekor diantaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang hilang itu sampai menemukannya. Ya, sampai menemukannya di padang gurun itu. Tidak meninggalkan yang 99, tapi mencari yang satu. Lalu di situ dikatakan nanti di bagian-bagian akhir, setelah ketemu yang satu, ada sukacita. Yang sukacita bukan hanya yang menemukan domba itu, bukan hanya yang mencari. Di situ dikatakan apa? Di ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Kenapa? Karena satu orang berdosa yang bertobat. Bapak Ibu saya kasih, kalau ada umat atau di antara kita siapapun juga bertobat, yang bersukacita bukan teman-teman kita, bukan hanya teman-teman kita, bukan hanya keluarga kita, tapi di sorga juga bersukacita. Padahal kita kenal aja enggak orang yang di surga ya. Siapa yang di surga kan? Tapi ada satu orang yang bertobat, seluruh isi surga bersukacita. Di ayat-ayat berikutnya perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ini 3 perumpamaan bicara tentang kehilangan, dan rata-rata bicaranya tentang satu yang hilang. Dirham yang hilang juga sama. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 dirham saja. Di situ dikatakan apa? Si wanita ini mencari yang satu itu, dia kan punya 10.
hilang satu, dicari yang satu itu. Ya. Lalu di situ dikatakan apa? Dan jika ia kehilangan satu dirham, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Ya. Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama aku. Yang kehilangan dirham siapa? Ibu ini. Betul ya? Tetapi pada saat dia menemukannya, dia panggil orang-orang, diajak, mari kita bersukacita. Kalau ada satu yang dia temukan, yang bersukacita bukan cuma satu orang, tapi banyak orang. Lihat, 3 perumpamaan ini semuanya bicara tentang kehilangan satu, ketemu, dapat, dicari sampai ketemu, sampai dapat, setelah dapat banyak yang bersukacita. Di perikop sebelumnya seluruh isi surga, yang dirham ini banyak orang yang ikut bersukacita. Sekarang kita mau fokus di ayat 11 sampai dengan ayat berapa ini? 32. Kita fokus di situ. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Pasti udah tahu ya, pasti pernah dengar lah minimal, betul nggak? Tentang anak yang hilang. Bapak Ibu sekasih, di kisah anak yang hilang ini paling tidak ada 3 tokoh yang ada di situ. Sulung, bungsu, dan bapak, ayah atau bapak. Karena ini perumpamaan, di sini bapak juga saya kira bukan diumpamakan bapak ini ya, bukan bapak dalam ceritanya, bukan bapak dalam arti Allah, tapi kita terjemahkan bisalah ke Allah. Coba lihat Bapak Ibu sekasih, saya tidak bacakan karena terlalu panjang, tapi kisahnya tahu, betul nggak? Ya, kisahnya pokoknya si bungsu, ayah ini punya anak 2, sulung dan bungsu. Si bungsu minta warisan sebelum waktunya. Sebelum waktunya apa? Warisan itu baru diberikan setelah orang tuanya meninggal, harusnya gitu, betul nggak? Nah tapi si bungsu ini minta, lalu ayahnya kasih. Si bungsu ini pergi kemana-mana, menghambur-hamburkan, berfoya-foya, dikatakan di situ, sampai satu ketika dia kehabisan uang. Di kota itu terjadi kelaparan, kehabisan uang, nggak punya apa-apa. Yang menarik Bapak Ibu terkasih, saya lupa di ayatnya mana ya, 17, coba kita lihat 17 ya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini, dari 16, ayat 16. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, si bungsu ini. Karena saking laparnya, dia udah nggak punya apa-apa, sampai dia mau makan ampas makanan babi. Bapak Ibu tahu makanan babi? Saya dulu kerjanya di perusahaan obat dan veteriner. Veteriner itu obat-obat hewan. Saya bukan dokter hewan. Kalau kerja di perusahaan obat hewan, menarik Bapak Ibu. Saya pertama kali kerja di sana, datangnya bukan ke toko-toko, ke peternak. Pertama kali saya datang ke peternak, lalu dia tanya ke saya gini, Pak, ayam saya ngorok, kenapa ya? Katanya. Ibu-ibu kalau ditanya gitu, kira-kira jawabannya apa? Pak, ayam saya ngorok, kenapa ya? Saya bilang, bagus dong, tidurnya pulas itu. Kalau orang ngorok kan tidurnya pulas banget biasanya kan, karena kecapean. Ternyata kalau ayam ngorok itu sakit Bapak Ibu. Saya baru tahu waktu itu juga. Datang, saya pikir, saya tanya dokter hewan, oh itu penyakit begini-begini. Saya udah punya bekal. Datang lagi persoalannya beda lagi. Pak, ayam saya berak kapur, kumpulin buat bikin bangunan gitu ya. Kan kalau dulu bikin tembok pakai kapur gitu ya. Nah banyak seperti itu. Saya dulu kerja di sana, termasuk datang ke peternakan babi. Bapak Ibu tahu makanan babi apa? Ampas tahu. Dari pabrik tahu ada ampasnya, dijual ke sana dengan harga murah sekali. Lalu si babi itu makan. Habis makan langsung dikeluarkan dari belakang ya, tahu maksud saya ya,
habis makan dikeluarkan. Nah keluarnya ini kadang-kadang ke makanannya itu, jadi bercampur antara makanan dan kotoran. Lapar, makan lagi dia yang sudah bercampur tadi. Itu babi. Nah di sini dikatakan ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Sampai separah itu. Ingin. Tetapi masih di ayat 16 ya, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Mau makan ampas babi, ampas makanan babi yang sudah bercampur dengan kotoran babi, itu pun masih nggak dapat. Betapa sengsaranya orang ini, si bungsu ini, dalam kisah itu, ya. Nah, lalu lihat Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke cerita dari awal. Pada saat si bungsu ini minta haknya, warisan, sama bapaknya dikasih nggak? Kalau Bapak Ibu baca di situ, dikasih. Bapaknya ngomel nggak? Ngelarang nggak? Begitu anaknya minta, dia kasih. Kenapa? Karena Allah itu kasih. Betul? Allah itu kasih. Kalau kita katakan sumber kasih, iya dia sumber kasih. Anaknya minta haknya yang belum waktunya pun dikasih. Kita beralih sebentar ke Yesus. Ke Yesus. Perkawinan di Kana. Pernah dengar ya perkawinan di Kana ya? Coba lihat Bapak Ibu. Ini yang jadi permenungan saya kepada setiap beberapa orang kalau saya bicara tentang Bunda Maria. Kenapa orang-orang Katolik senang dengan Rosario? Kenapa orang-orang Katolik senang berdoa kepada Bunda Maria? Padahal Bunda Maria bukan sumber ininya ya. Kita tidak boleh menyembah Bunda Maria kan. Yang kita sembah tetap Tuhan. Kenapa orang Katolik senang kepada Bunda Maria? Patokannya perkawinan di Kana. Kita lihat perkawinan di Kana. Ada orang kehabisan anggur. Orang yang lagi pesta perkawinan, kehabisan anggur. Anggur pada saat itu melambangkan status sosial orang itu, keluarga itu, kehabisan anggur. Kalau sedang mengadakan pesta perkawinan kehabisan anggur, sesuatu hal yang tidak baik bagi keluarga. Sama kalau Bapak Ibu misalnya mengadakan pesta perkawinan untuk anaknya mau pesta perkawinan, yang pertama utama dijaga apa? Jangan sampai kehabisan makanan. Betul nggak? Jangan sampai ada undangan mau makan habis. Betul? Lihat keluarga ini. Si keluarga ini bilang nggak sama Bunda Maria, Bunda, aku kehabisan anggur. Nggak. Tapi Bunda Maria begitu melihat itu, dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus. Apa kata Bunda Maria? Mereka kehabisan anggur. Apa jawab Yesus? Mau apa engkau daripadaku ibu? Bahasa aslinya bukan ibu. Mau apa engkau daripadaku perempuan? Rasanya coba bayangkan ibu-ibu kalau anaknya manggil ke orang tuanya, ke mamanya, kan biasanya manggil mama kan? Sekarang bilang, perempuan aku minta uang. Wah ngamuk gak tuh. Pikir-pikir Yesus ini kurang ajar juga gitu ya. Sama mamanya bilang perempuan loh gitu. Sama waktu disalib juga bilang ke Yohanes, inilah ibumu ya. Terus dia bilang apa? Ibu, inilah anakmu kan. Aslinya bukan bilang ibu, perempuan, inilah anakmu. Pikir-pikir kurang ajar juga ya Yesus ya. Sama orang tua berani bilang begitu loh. Ibu-ibu kalau punya anak nanti pulang dari sini bilang, perempuan aku minta uang, tampar gak itu anak? Ya kan? Lihat, mau apa engkau daripadaku ibu? Ya kita pakai ibu aja lah biar halus ya, jangan pakai yang perempuan lah, kasar banget kelihatannya. Mau apa engkau daripadaku ibu? Waktuku belum tiba.
Dijawab nggak oleh Bunda Maria? Enggak. Bunda Maria nggak bilang, ayolah Yesus, tolonglah mereka. Ada begitu? Yang Bunda Maria lakukan apa? Datang kepada pelayan. Apa yang dikatakannya, lakukan. Betul nggak? Kalau saya renung-renungkan, saya pikir-pikir, ini Bunda Maria nekat loh. Betul nggak? Nekat. Orang Yesus bilang kok mau apa? Waktuku belum tiba. Kok dia bisa bilang sama pelayan, apa yang dikatakannya lakukan? Yakin benar nih Bunda Maria. Kan gitu ya? Tetapi lihat apa yang Yesus lakukan. Ciduk air-air itu masukkan ke tempayan. Artinya Pak, Yesus sendiri sumber kasih. Dia mengasihi. Si pelayan juga bingung kali ya. Yang habis anggur kok yang diisiin air. Betul nggak? Kalau ibu-ibu Pak saat itu ada di situ, kira-kira gimana? Mungkin protes. Yesus, yang habis anggur kok diisi air. Betul? Nah, di sini saya mau memperlihatkan kepada Bapak Ibu. Ambil air, masukkan ke situ, ke tempayan. Pada saat itu berubah jadi anggur nggak pada saat dituang? Belum, masih air, betul? Setelah itu apa? Ciduk itu berikan ke yang pesta itu. Kalau ibu-ibu ada di situ mau melakukan nggak? Air lo ya, air. Tapi mereka lakukan, mereka ambil, mereka bawa. Dalam perjalanan inilah nampaknya terjadi mujizat, jadi anggur. Lihat kalimat terakhir, kalimat ayat-ayat terakhir. Si pihak keluarga dan para undangan bilang apa? Biasanya orang yang menikah atau pesta perkawinan, yang dikeluarkan anggur yang bagus dulu, baru yang kurang bagus. Engkau terbalik. Yang anggur yang terbaik yang dikeluarkan terakhir. Yang terbaik itu yang mana? Yang mujizat. Artinya apa? Yesus itu sumber kasih, Allah itu sumber kasih, dan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Makanya kalau kita minta sesuatu yang baik, harus minta kepada sumber. Jangan minta ke yang lain. Saya nggak tahu pernah cerita nggak di sini. Bapak Ibu suka ke dukun nggak? Bener. Dulu-dulu suka ke dukun nggak? Jangan sekarang ya. Sekarang oke nggak, saya juga nggak. Pernah ke dukun nggak dulu-dulu? Bukan dukun beranak ya. Kalau dukun beranak sih oke-oke aja. Bapak Ibu saudara kasih, saya langganan dukun. Langganan dukun. Tiada hari tanpa dukun. Itu saya. Kenapa tiada hari tanpa dukun? Waktu kecil saya pasti kalau yang namanya jam 6 itu kaki saya bengkak. Ini mimisan. Kalau mimisan kan pakai apa? Daun sirih dilintingnya. Mama saya hafal itu. Mama saya hafal. Itu pasti kejadiannya jam 6 sore. Jam 6 kurang 2 mama saya ngelinting. Tahu ngelinting? Ngelinting. Jam 6 kurang dikit gitu. Saya lari kemana mama saya ngikutin. Begitu jam 6 celok gitu. Selok aja gitu ya. Beres mimisan. Kaki bengkak. Yang kaki bengkak ini nggak bisa ditangani. Dan itu terjadinya setiap jam 6 sore. Lalu dibawa kemana? Ke belakang rumah. Dukun itu di belakang rumah saya. Deket. Dibawa saya ke sana. Dukun itu cuma ambil air, kumat kami sedikit, cueh. Lalu saya suruh minum. Diminum sama saya Bapak Ibu, jujur. Diminum, kempes. Secara logika Bapak Ibu, kita bicara logika ya. Secara logika, saya merasa dukun itu sakti enggak? Sakti. Orang cuma cueh minum kempes kok. Dan itu tiap hari. Berarti setahun 700 yang saya minum. Bayangin Bapak Ibu. Saya nganggap sakti dukun itu.
Tapi ini bukan sumber kebaikan, bukan sumber kasih. Ternyata apa? Kaki saya itu bengkak digigit binatang kecil. Itu ke tempat saya kalau sore-sore itu pada keluar, digigit. Kalau digigit bengkak, sebetulnya nggak perlu diapa-apain, biarkan aja, setengah jam kempes. Nah waktu cueh itu setengah jam. Iya saya gitu. Karena satu ketika saya bilang kok harus kesini terus gitu ya, saya biarkan. Saya nggak mau satu ketika ke dukun yang belakang rumah. Saya atepin kok kempes gitu. Lalu besoknya saya coba datang lagi ke dukun. Waktu dia cueh, nggak langsung saya minum. Saya lihat, kempes gitu loh. Jadi kempesnya bukan karena minum cueh ini kan? Hah? Oh, memang waktunya kempes. Jadi sumber kesembuhan itu nggak ada di dukun, betul nggak? Nah kalau kita mau kasih, kita datangnya ke sumber kasih. Siapa sumber kasih? Allah. Dan lihat, waktu anak ini, si bungsu ini minta bagiannya, bapaknya tidak komplain, tidak marah, dia kasih. Bunda Maria minta kepada Yesus memberitahu bahwa mereka kehabisan anggur, meskipun Yesus bilang, mau apa engkau daripadaku, Ibu? Waktuku belum tiba. Di situ mau menunjukkan sebetulnya waktu Yesus tuh belum saatnya untuk membuat mujizat dan sebagainya, berkarya. Belum waktunya berkarya. Tetapi karena Bunda Maria yang minta, dia lakukan. Ini salah satu penyebabnya kenapa orang-orang Katolik senang ke Bunda Maria, berdoa. Sampai ada satu cerita, katanya waktu itu ada seorang pria, dia senang sama seorang wanita, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, jadikan dia untuk aku, jadikan dia istriku, jadikan dia istriku. Ternyata batal, nggak jadi. Dia tanya, Tuhan, aku kan sudah doa sama engkau, kenapa nggak jadi? Aku bingung, kata Tuhan. Mamanya dia doanya sama Bunda Maria, batalkan itu. Ya aku menyerahlah sama Bunda Maria kan, karena apapun yang dikatakan Bunda Maria, Yesus nurut. Kan itu yang jadi pegangan kita kan, kalau doa kepada Bunda Maria. Kita tuh kadang-kadang sering loh cari jalan belakang ya. Bunda, ayolah sampaikan kepada Yesus, aku punya permintaan ini. Makanya sering kan di misa, terima kasih atas terkabulnya 3 salam Maria. Banyak yang seperti itu. Nah, kembali ke yang tadi, sumber kasih. Meskipun anak si bungsu ini pergi meminta harta, dia pergi, bapak tidak marah. Kenapa? Karena bapaknya adalah sumber kasih. Apa artinya pergi? Menjauh dari Tuhan. Berapa banyak di antara kita kadang-kadang suka menjauh dari Tuhan, pergi dari Tuhan, meninggalkan Tuhan bahkan. Mungkin ada yang seperti itu, betul nggak? Banyak Bapak Ibu orang-orang Katolik, bukan di sini ya, di luar sana banyak orang-orang Katolik juga yang di hari Minggu dia ke gereja, hari lain dia pergi ke gunung-gunung tertentu. Ada yang begitu? Di luar, bukan di sini. Ada di luar yang begitu? Ada. Papa mama saya dulu sangat kental Bapak Ibu. Di rumah saya tuh di setiap pintu pasti ada bungkusan-bungkusan merah yang bergelantungan. Di laci, karena saya buka toko, di laci tempat uang 4 sudut ada. Sangat kental. Begitu papa saya meninggal, orang-orang yang itu meninggal, saya bukain itu satu-satu. Karena saya kan nggak percaya itu kan, saya bongkarin satu-satu. Tahu Bapak Ibu isinya apa? Ada paku 3 biji, diikat benang merah, baru dibungkus dengan kain merah. Ada minyak wangi, tahu minyak wangi duyung, sinyong-nyong. Itu terkenalnya sinyong-nyong. Jarang orang mau pakai, itu kan minyak wangi ya. Jarang orang mau pakai itu untuk badan. Saya buka toko dulu jualan itu, kalau orang datang, ada minyak wangi duyung gak? Udah pikiran saya,
pasti urusannya sama dukun. Karena itu urusannya memang selalu ke dukun. Saya bongkar-bongkarin. Papa saya sangat kental. Bahkan Bapak Ibu, kemarin saya cerita sama Bu Vera kalau nggak salah. Kemarin saya cerita, di kamar saya aja kalau saya mau tidur nggak ada siapa-siapa, baru saya sendiri. Kalau tidur itu ranjang saya bisa goyang-goyang sendiri, Bapak Ibu. Iya, kayak ayunan begitu. Ini ranjang ya, ranjang model dulu banyak besi-besinya itu, yang pakai kelambu gitu, goyang. Koko saya tidur di situ loncat dia lari. Kalau saya tidur di situ goyang, saya bilang asik digoyangin. Terus ya saya mau tidur, benar Bapak. Karena tiap malam kan, tiap malam. Dan setahun sekali papa saya tuh bikin sembayangan di meja kecil, ada nasi kuning, putih, teh, air putih, kopi, ada kue-kue gitu kan di meja bundar itu. Lalu papa saya datang ke kamar saya. Di kolong kamar saya tuh dia pakai apa ya, yang areng dikasih menyan itu, pakai tempatnya itu ya. Dia panggil, anak-anak ini udah waktunya makan, mari ikut ke depan kita makan. Waktu papa saya jalan, koko saya ngeliat, di belakang papa saya tuh ada 10 anak kecil yang ngikutin. 10. Lalu satunya papa saya, siapa yang 10 orang itu? Itu yang jaga kamu, jaga saya. Saya dijagain 10 orang Bapak Ibu. Ini ada, lihat, kelihatan enggak? Sampai seperti itunya. Nah, itu kan menjauh dari Allah, betul? Menjauh dari Tuhan, karena seolah-olah saya tidak percaya lagi dengan Tuhan. Lebih percaya ke sana. Oh Bapak Ibu, kalau dengar cerita rumah saya pasti menyeramkan. Sangat menyeramkan. Sore-sore, setiap sore, tahu-tahu di halaman depan tuh banyak belatung kecil itu loh. Yang suka lihat di film, kalau film tuh dari apa, belakangnya kuntilanak, kan juga ada tuh. Tiap sore nggak tahu dari mana datangnya. Lalu panggil orang pintar ceritanya, panggil orang pintar datang. Pagi-pagi tuh saya masih tidur, pagi-pagi dia ketawa persis suara kuntilanak. Loncat saya dari tempat tidur gitu ya, karena kayak gitu. Seperti itu. Menjauh. Nah mungkin bukan di antara kita, di antara orang-orang Katolik juga ada yang seperti itu. Saya waktu itu belum Katolik ya. Mungkin ada yang seperti itu, menjauh. Menjauh. Orang yang menjauh dari Allah, orang yang menjauh dari sumber kasih itu sendiri, apa yang terjadi dengan si bungsu? Penderitaan. Betul? Dia dapat bekal dari Allah, bekal dari bapaknya. Bekal apa yang dikasih oleh Allah kepada dia? Sekarang kita jangan bicara uang, jangan bicara warisan. Karena Allah itu sumber kasih, artinya dia dikasih bekal, dikasih warisan kasih. Dia punya kasih. Kasih yang dia miliki pada saat dia menjauh dari sumber kasih itu sendiri, kasih yang ada pada diri dia hilang. Hilang gak tahu kemana. Sampai dia menderita karena dia sudah tidak punya kasih Allah lagi. Jadi jangan kita menjauh dari Allah sampai dia kelaparan, sampai mau makan yang ampas pun, yang kotor pun orang gak kasih. Orang gak kasih Bapak Ibu. Sampai satu ketika di situ dikatakan dia sadar, dia menyadari. Nah, sebentar, waktu dia pergi di situ kan dikatakan foya-foya. Betul? Bahkan di ayat berapa ya? 29. Namun ia menjawab ayahnya, ini yang bicara si sulung. Ia menjawab ayahnya, lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka ria dengan sahabat-sahabatnya. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah menghabiskan harta Bapak dengan pelacur-pelacur. Artinya apa? Pada saat dia berfoya-foya, dia ke pelacur dan sebagainya. Nah, begitu
begitu dia sadar, begitu dia menyadari, kesadaran apa yang dia tahu, yang dia dapat, ternyata di rumah bapakku, orang-orang yang bekerja di tempat bapakku, mereka tidak kekurangan apapun. Mereka bersuka cita. Artinya apa? Orang yang dekat dengan sumber kasih, dia punya kasih, dia punya sukacita. Orang yang menjauh dari Allah, dia kehilangan kasih itu sendiri. Makanya dia sadari, tuh lihat, pegawai-pegawai bapakku, dia hidupnya senang, dia sukacita. Nah, pada saat dia ada kesadaran di situ, dia kembali. Artinya apa? Bertobat. Betul nggak? Bertobat. Bapak Ibu sekalian, pada saat dia menyadari di ayat mulai 17 ya, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Sudah bangkit belum? Coba munculin ayat 18. Perhatiin ya, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya. Sampai situ aja dulu. Kalimatnya nanti yang kata-katanya. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya. Udah bangkit belum? Belum. Udah berangkat belum? Udah pergi belum? Belum. Betul? Kenapa? Kenapa Bapak Ibu bisa bilang belum? Akan itu belum, betul? Bapak Ibu bisa kasih, pada saat kita mau bertobat, kalau berhenti pada kata mau, bertobat gak kita? Belum. Baru niat. Puji Tuhan memang udah punya niat gitu ya. Tetapi kalau tidak dilakukan, pertobatan itu terjadi enggak? Enggak. Nah, pada saat kita mau bertobat, harus dilakukan. Kayaknya saya pernah cerita di sini, saya juga dulu punya beban, punya dosa lah katakan gitu, yang dosanya cukup besar menurut saya dan cukup memalukan kalau saya katakan, semacam aib. Saya mau bertobat, Bapak Ibu, mau bertobat, tapi dosa ini nggak pernah saya katakan di depan pastor pada saat sakramen tobat. Tapi saya mau, cuma nggak saya katakan. Hilang nggak dosa itu? Nggak hilang, karena saya nggak pernah mengatakan, nggak pernah saya ungkapkan. Saya sadar saya punya dosa, dan dosa itu cukup besar. Saya tahu, saya sadar, dan saya punya kemauan untuk menyelesaikan itu. Tapi setiap kali masuk ruang sakramen tobat, yang itu nggak pernah saya ungkapkan. Yang lain-lain lah, yang sederhana-sederhana, yang umum-umum aja. Yang ini nggak pernah. Terjadi pertobatan saya dengan yang ini? Enggak, karena baru sebatas mau, akan. Betul? Dan itu butuh satu keberanian loh ya. Waktu itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya mau krisma, saya putuskan harus saya akui, karena saya mau krisma. Tapi kan akal kita kan kadang-kadang masih berjalan. Sesuatu yang ini kan carinya pastor yang udah sama lah kita ya, cari yang agak-agak tua gitu kan, cari yang agak budek gitu ya. Kan itu yang dicari, betul gak? Padahal cari yang budak tuh salah loh. Kita makin keras ngomongnya, betul? Kan gak dengar pastornya. Hah? Makin keras. Apa? Makin keras. Akhirnya yang duduk di depan tuh denger dosa kita, harusnya gak denger. Sama waktu itu juga. Waktu krisma tuh ada 4 pastor Bapak Ibu. Saya lagi antri di sini nih. Pastor yang di sini nih pastor yang kenal sama saya. Masih muda, kenal dekat, sering guyon, sering ngobrol. Masa saya mau ngomong itu? Pindah saya ke sana. Yang di sana tuh tua budek. Saya pindah ke sana.
Bapak Ibu saudara kasih, bertobat tidak bisa seperti itu. Kenapa? Tuhan gak suka, Tuhan gak mau. Tiba-tiba apa? Saya dipanggil sama panitia, Surya di sini kosong. Bayangin Bapak Ibu, kembali lagi kan saya ke situ kan? Udah berhadapan sama pastor, berjuang lagi tuh, ngaku jangan. Yang ini maksud saya ya, akuin jangan. Saya takutnya apa? Pada saat saya bilang, Romo bla 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 bla, Romo bilang, kalau Romo gitu kan saya tahu sendiri gitu ya. Atau misalnya udah gitu lain waktu lagi jalan ketemu si Romo, Surya gitu kan, saya pasti tahu lah ke situ pikirannya kan. Itu yang saya takutkan. Tapi saya katakan, Tuhan, saya mau bertobat. Saya omongin, bukan hanya akan, lakukan. Ingat yang orang sakit lumpuh 38 tahun di Sungai Siloam, betul? 38 tahun dia mencari kesembuhan di Sungai Siloam. Dapat nggak kesembuhan itu dia? Tetapi pada saat Yesus datang, ini menarik Bapak Ibu. Waktu Yesus datang, apa pertanyaan Yesus sama dia? Maukah engkau sembuh? Jawab dia apa? Pada saat air bergelombang, tidak ada orang yang membawa aku ke sana, orang lebih dulu masuk ke sana, betul? Padahal jawabannya simpel loh. Ya enggak? Kan Yesus bilang, maukah engkau sembuh? Jawabannya cuma dua kan? Mau atau tidak. Kalau mau bilang aja mau. Kalau dia nggak butuh Yesus, tinggal bilang tidak. Betul nggak? Tetapi dia muter. Ini yang sering kita lakukan. Kita tahu Allah sumber kasih. Mau nggak datang ke sumber kasih? Muter kita. Meskipun ujung-ujungnya ke situ. Betul nggak? Akhirnya Yesus bilang apa? Bangkit, angkat tilammu, dan berjalanlah. Pertanyaan saya Bapak Ibu, waktu Yesus bilang bangkit, kalau dia nggak bangkit, sembuh nggak? Padahal Yesus yang bilang. Waktu Yesus bilang angkat tilammu, kalau dia nggak angkat tilamnya, sembuh nggak? Waktu Yesus bilang berjalanlah, kalau dia nggak berjalan, bisa nggak dia berjalan? Hari ini Bapak Ibu saudara kasih, kita belajar dari si bungsu ini. Dia tahu Allah itu sumber kasih. Kalau dia mau mendapatkan kasih itu, dia harus datang ke sumbernya itu. Bukan akan, lakukan. Kalau Bapak Ibu mau hidup kita bahagia, mau ada sukacita, datang kepada sumber bahagia. Datang kepada sumber sukacita. Kan begitu. Nah, pada saat si anak ini datang, apa yang dikatakan si bapak di dalam perumpamaan ini? Bapak nggak bilang, dari mana? Udah susah lu baru pulang. Bilang begitu bapaknya? Dari jauh begitu lihat, ambilin pakaian, kasih cincin, potong lembu yang gemuk, betul? Kasih sandal. Nggak ada omongan macam-macam. Bapak Ibu, pada saat kita menjauh dari Tuhan, pada saat kita jatuh dalam dosa, kalau kita mau bertobat kembali kepada sumber kasih itu, sumber kasih itu tidak pernah menolak kita dan tidak pernah mengingat-ingat dosa kita. Kan itu janji Tuhan, aku tidak pernah mengingat-ingat dosamu. Kita kembali. Itu yang saya lakukan juga Bapak Ibu. Allah sumber kasih. Dan pada saat kita kembali kepada kasih, ada sukacita. Kembali sukacita. Tetapi jangan salah, ada orang yang selama ini tidak pernah menjauh dari Allah. Di situ dikatakan apa? Si sulung protes. Aku sudah bersama-sama dengan engkau begitu lama, bantu apa segala macam. Tetapi lembu kurus pun gak pernah dipotongkan. Sedangkan yang sudah menjauh, begitu kembali bukan yang kurus, yang tambun. Protes. Bapak Ibu kasih, kadang-kadang kita tidak merasa bahwa kita itu sudah bersama-sama dengan Allah.
Apa yang milik Allah jadi milik kita. Sehingga ada masalah sedikit kita protes. Tuhan, kenapa kau nggak jawab permohonanku? Kenapa kau nggak jawab aku? Nah, sekarang persoalannya Bapak Ibu terkasih, bagaimana supaya kita kembali kepada sang kasih, sumber kasih itu sendiri. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan apa? Jangan menjauh dari ibadah-ibadahmu. Jangan menjauh dari ibadahmu. Kenapa? Karena pada saat kita beribadah itulah ada perjumpaan antara saya dan Allah, antara saya dan sumber kasih. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Bapak Ibu sekalian, di antara kita, mari kita saling menasehati. Yang satu berbuat salah, kita kasih nasihat, tetapi jangan dipermalukan. Ya, jangan tiba-tiba lagi duduk ini ada yang salah, salah tuh nggak boleh begitu, itu mempermalukan. Karena firman Tuhan berkata apa? Kalau saudaramu berbuat dosa atau berbuat salah sama, tegur dia 4 mata dulu, pribadi. Kalau masih bandel, bawa 1-2 saksi. Masih bandel, umumkan di tengah jemaat. Masih bandel, anggap dia tidak bertuhan. Tapi kan proses. Betul? Kasih kesempatan. Kasih kesempatan, ya. Jangan seperti itu ya, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Melakukan apa? Ibadah. Bapak Ibu datang di sini, ini ibadah. Misa ini ibadah. Kenapa? Karena disinilah kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Jadi kita percaya di sini Tuhan hadir. Ada Bapak Ibu. Masih ingat waktu saya bawakan acara cium salib? Merasakan gak kehadiran Tuhan? 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah 3 minggu yang lalu, saya bawakan itu di Tawangmangu. Saya bawakan di Tawangmangu. Lalu saya katakan apa? Tuhan masih ada. Siapa yang minta penyembuhan, minta saat ini. Mumpung Tuhan masih ada tengah-tengah kita. Begitu selesai apa Bapak Ibu yang kesaksian? Wih, Pak, saya tadi susah bangun, sakit bangun di sini. Selesai itu, tuh Pak, bayangin, ada yang baru kecelakaan, ininya masih dibungkus. Pak, saya untuk jalan begini susah. Sekarang Pak, tuh, lihat. Kenapa? Ada Tuhan. Ada Tuhan hadir dan kita berjumpa dengan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Lalu apa? Ingat yang kemarin, kalau yang kemarin hadir, yang saya bilang Matius 7 ayat 23, ayat 21, bukan orang yang berseru-seru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan. Orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh sang kasih itu sendiri, apa yang dia dapat? Yesaya 48 ayat 18. Kita lihat di depannya, Yesaya 48 ayat 18. Orang yang melakukan kehendak Allah, apa yang dia peroleh? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Orang yang melakukan kehendak Allah, hidupnya akan damai sejahtera seperti sungai yang gak pernah kering. Bayangin Bapak Ibu. Lalu di situ katakan lagi apa? Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Kita akan sukacita, akan bahagia. Seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu mau damai sejahtera? Mau apa itu tadi? Bahagia? Mau? Ikuti perintah ini. Apa perintahnya? Engkau memperhatikan perintah-perintahku. Apa perintahnya? Kalau kembali ke ayat, ke perikop ini, kita yang mungkin sudah menjauh dari Tuhan, mungkin kita berdosa, kita kembali kepada sumber kasih. Pada saat kita
kembali kepada sumber kasih. Sumber kasih itu mengalir kepada diri kita seperti air tadi. Kita punya kasih. Orang yang punya kasih, hidupnya akan damai sejahtera. Yang kedua saya mau katakan apa? Dari 1 Tesalonika 5 ya kalau nggak salah. Bentar ya. Di sini saya lupa ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tes 5 ayat 15 sampai 18. 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa. 1 Tesalonika ya. Ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Bapak Ibu saudara kasih, kita suka berdoa enggak? Doa. Ya? Doanya seperti apa yang kita lakukan? Apakah selesai bikin tanda salib langsung kita minta sama Tuhan? Jangan, lihat di sini. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tadi barang siapa memperhatikan perintah-perintahku, perintahnya apa? Ini. Bersyukurlah senantiasa. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita mengalami berkat dari Tuhan, dikasih berkat oleh Tuhan, mudah nggak kita mengucap syukur? Mudah. Betul? Dapat apa sedikit? Gampang. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Allah. Tapi pada saat kita mengalami satu persoalan, satu masalah, masih bisa nggak mengucap syukur? Bisa nggak bersyukur? Tuhan, aku bersyukur. Kenapa? Dikasih beban seperti ini. Misalnya sakit ya, sakit. Tuhan terima kasih, saya bersyukur. Engkau kasih saya penyakit ini. Masih bisa seperti itu? Harusnya bisa kalau ngikuti ini, betul? Tetapi berapa banyak orang yang nggak bisa? Tidak sesuai dengan ini, tidak mengucap syukur. Bapak Ibu sekalian, hari ini, sampai hari ini, saya punya beban yang begitu berat. Cuma nggak perlu saya ceritakan, kalau ceritakan nanti nggak enak. Saya punya beban yang begitu berat sampai saat ini, Bapak Ibu. Jujur, kalau saya ingat-ingat ke beban itu, saya nggak sanggup berdiri di sini. Saya nggak sanggup. Apalagi pakai senyum-senyum gitu ya. Waduh, susah banget. Pakai senyum, pakai guyon, mana bisa Bapak Ibu. Berat banget beban saya saat ini. Tapi saya bukan mau curhat kepada Bapak Ibu ya. Saya coba mau ngasih tahu dalam keadaan apapun mengucap syukur. Saya bisa di sini karena saya bersyukur. Saya bisa senyum-senyum, guyon sana sini karena saya bersyukur. Tapi apakah dengan saya bersyukur beban itu selesai? Enggak. Damai, sukacita, betul? Masalah pulang pusing lagi urusan nanti. Tapi paling tidak pada saat kita bersyukur ada sukacita. Ada sukacita. Nah, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat. Bapak Ibu tahu nubuat? Kemarin udah sempat kita singgung sedikit. Tahu nggak nubuat? Tahu nubuat? Pada saat kita hening, tiba-tiba Tuhan bicara kepada kita. Nah, apa yang kita dapat dari Tuhan itu kita ucapkan. Itu nubuat. Nah, kalau nubuat biasanya buat orang lain. Lagi hening, tiba-tiba ada yang ngomong, Tuhan hari ini tengah menyembuhkan seorang ibu yang kena penyakit panu di hidungnya. Sembuh itu. Karena itu nubuat dari Tuhan kan. Dan ini jangan main-main Bapak Ibu, nubuat ini luar biasa. Tapi tidak harus terjadi saat itu. Namanya juga nubuat kan. Saya mengalami waktu saya mau khotbah, saya udah siapin bahan. Saya nggak nyaman. Tiba-tiba apa? Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau memang ini tidak cocok, saya harus yang mana dong? Saya buka-buka kitab suci, berhenti di satu perikop. Saya nyaman. Ini sama kan Tuhan bicara sama saya kan? Saya bawakan itu. Oke Tuhan,
saya bawakan ini. Tapi tanpa persiapan. Makanya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak nyiapin ini. Jadi engkau yang bicara, bukan saya. Saya maju. Menurut Bapak Ibu, khotbah saya lancar nggak? Berantakan. Ini sungguh loh ya, berantakan Bapak Ibu. Antara satu dengan yang lain nggak nyambung. Begitu duduk malu saya. Karena itu luar kota. Seperti saya dari Bandung datang ke sini, Bapak Ibu, khotbah saya berantakan. Malu saya. Begitu saya duduk, saya protes keras sama Tuhan. Tuhan, kalau mau bercanda ya bercandalah, tapi jangan kayak begini. Ya saya bilang loh sama Tuhan, betul sungguh. Jangan kayak beginilah Tuhan, saya bilang gitu. Engkau enak gak kelihatan, saya yang kelihatan. Betul gak Bapak Ibu? Ya kan? Engkau enak gak kelihatan, mau berantakan kayak apapun engkau mah gak kelihatan. Lah saya yang di depan kelihatan. Lain kali jangan begitulah Tuhan, saya bilang gitu kan. Bercanda mah bercanda, tapi jangan begitu, jangan keterlaluan, saya bilang gitu. Sampai Tuhan saya ngomong begitu Bapak Ibu. Tapi saya percaya Tuhan gak pernah marah. Kenapa? Kasih. Si bungsu udah pergi kayak gitu, pulang seperti itu tetap diterima. Saya protes kayak gitu, iya. Setelah selesai itu makan bersama. Nah pada saat makan itu seorang ibu, Pak Surya terima kasih, waktu Bapak ngomong yang itu saya banget. Datang lagi, waktu yang bagian kedua ini lupa, ini nggak nyambung ya. Itu saya banget. Ada 3-4 orang ibu datang ke saya ngucapin terima kasih karena yang tidak nyambung ini. Iya, saya bilang, Tuhan luar biasa, betul? Yang tidak nyambung ternyata Tuhan punya tujuan ke masing-masingnya. Saya doa lagi, Tuhan terima kasih, lain kali begitu lagi boleh. Nggak pernah dikasih lagi Bapak Ibu yang model begitu. Ya. Ucap syukur. Kesombongan bisa membuat orang susah mengucap syukur. Betul nggak? Saya sering mengalami yang begini-begini, saya sering Bapak Ibu. Sebagai pewarta, saya mengalami kesombongan. Kalau ada satu tema, udah saya bawain 6 kali, hafal nggak saya dengan tema itu? Boleh nggak saya bawain berkali-kali? Boleh di tempat yang berbeda kan? Yang di sini lagi, sini lagi, sini lagi. Kalau 6 kali tema yang sama di sini lagi, begitu saya ngomong, Bapak Ibu pergi semua. Paling itu yang diomongin gitu kan? Tempat lain. Karena udah 6 kali saya bawain, saya hafal. Giliran ke yang ke-7, saya biasanya doa. Sebelum maju saya pasti doa dulu di belakang sendiri. Paling tidak saya bikin tanda salib. Kuasai Tuhan pikiran saya, lidah, bibir saya, dan hati saya. Paling tidak itu. Hari itu saya bilang, enggak. Tuhan, hari ini engkau duduk aja tenang. Giliran saya yang ngomong. Udahlah, santai-santai aja di sana. Kesombongan, betul? Tahu Bapak Ibu yang terjadi? Sampai depan saya cuma bisa bilang shalom. Udah gitu saya bingung mau ngomong apa lagi. Ini udah 6 kali loh ya. Saya pikir-pikir, oh iya perikop itu. Mari Bapak Ibu kita buka Matius sekian, ayat sekian sampai sekian. Kita baca ya bergantian. Itu mah lancar, gak apa-apa kan baca kan. Tek 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 tek. Udah selesai. Diam lagi, saya mau ngomong apa lagi nih. Lihat Bapak Ibu, orang yang menjauh dari Tuhan, yang ada kesombongan, bisa terjadi seperti itu. Diam di depan 1 menit dalam keadaan bingung, rasanya 1 tahun saya berdiri di sini. Karena kesombongan. Akhirnya saya bilang apa? Aduh Tuhan, saya sombong, ampuni saya Tuhan. Tolong jangan permalukan saya di sini. Muncul 1 kata Bapak Ibu. 1 kata, bayangin. Mau khotbah kok 1 kata. Saya bilang Tuhan kelanjutannya apa? Nggak dapat Bapak Ibu. Ya udahlah saya omongin lah 1 kata juga lumayan daripada diem. Saya ngomong, blek, datang yang berikutnya, datang yang berikutnya, datang yang berikutnya. Baru saya lancar. Orang yang nggak bisa mengucap syukur, orang yang ada kesombongan, susah menerima kasih dari Tuhan. Nggak bisa. Ya. Lalu situ dikatakannya apa lagi? Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kejahatan apa? Kalau Bapak Ibu ngebunuh orang, itu jelas kejahatannya. Betul? Tapi ada kejahatan yang tersembunyi.
yang orang lain nggak tahu. Kalau hari ini saya lakukan itu juga Bapak Ibu nggak tahu. Firman Tuhan bilang apa? Kalau engkau melihat seorang wanita, ini pasti buat laki-laki ya. Kalau engkau melihat seorang wanita dan engkau menginginkan wanita itu dalam pikiranmu, pikiranmu sudah berbuat dosa. Kalau saya lihat Bapak Ibu, ibu-ibu di sini, misalkan di pikiran saya, itu cantik ya, misalnya gitu ya. Kalau sebatas katakan cantik, oke, nggak masalah, memang nyatanya cantik. Saya kan cuma memuji. Tapi kalau dilanjutkan, waduh kalau ibu ini bla 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 dengan saya, ini sudah berbuat dosa. Hanya dalam pikiran, udah dosa. Jangan berbuat kejahatan. Di situ pun jangan. Padahal nggak ada yang tahu, betul? Kalau saat ini di pikiran saya ada seperti itu, misalnya, saya nggak berani lihat ke Bapak Ibu ya, takut dikira itu ya. Misalnya saya ngeliat ke sana ya, kalau saya ngeliat ke sini dikiranya, sama aku gitu ya. Jadi saya ngeliatnya ke sana lah. Kalau misalnya di sana ada seorang wanita, lalu saya berkata, oh itu wanita itu cantik. Kalau bla 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 dengan aku, rasanya gimana? Bapak Ibu tahu nggak kalau saya punya pikiran seperti itu? Nggak tahu kan? Tapi itu udah dosa, hanya dalam pikiran. Jadi berbuat kejahatan tidak harus dalam bentuk yang bisa dilihat orang. Itu pun berbuat kejahatan. Artinya apa? Jaga pikiran kita. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Makanya mendekatlah, merapatlah kepada Sang Kasih. Ayat terakhir yang saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu, Yesus adalah pokok anggur. Barang siapa melekat kepada pokok anggur, dia akan berbuah. Tapi yang ranting-ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Atau yang tidak melekat kepada pokok anggur, dia tidak akan berbuah. Bapak Ibu kalau ingin punya kasih, melekat kepada sumber kasih, yaitu Allah, yaitu Yesus, Tuhan. Pada saat kita lepas dari sumber kasih, kita nggak punya kasih. Sederhana kok untuk menunjukkan kasih itu. Misalnya begini, ini terakhir Bapak Ibu ya. Misalnya begini, di perempatan-perempatan kan suka ada yang ngamen, betul? Satu ketika ada yang ngamen, badannya gagah, sehat, kuat. Misalnya seperti saya ginilah, dia ngamen. Bapak Ibu mau ngasih nggak? Nggak mau ngasih? Nggak apa-apa, mau ngasih sama tidak nggak masalah. Yang saya permasalahkan bukan ngasih atau enggak, gitu ya. Mau ngasih boleh, enggak juga nggak apa-apa. Itu hak ibu-ibu kan. Yang saya maksudkan tadi, kalau sudah nggak mau ngasih, ya sudah gitu loh. Jangan udah nggak ngasih, kita di mobil ngomel. Betul nggak? Itu badan masih kuat, masih sehat, masih bisa kerja, bukannya kerja malah ngamen. Betul? Dia dengar nggak? Enggak, yang dengar siapa? Ya Tuhan nggak kelihatan, yang kelihatan siapa yang dengar? Yang duduk sebelah kita, betul? Yang diomel itu nggak dengar lo ya, kita yang dengar, pusing itu, ngomel terus sampai ketemu lampu merah, ketemu lagi, ngomel lagi, betul? Di sepanjang jalan. Akhirnya mulai dari keluar rumah sampai pulang ke rumah isinya ngomel. Gara-gara apa? Ada yang ngamen, ada yang minta, yang badannya masih gagah, masih kuat, kita nggak mau ngasih. Nggak mau ngasih nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak perlu ngomel di mobil, kasihan yang bawa mobil. Jadi sasaran kita kan, orang nggak salah nggak apa kok kena omelan. Nggak usah ngomel. Kalau mau ngasih, ngasih lepas. Tapi berapa banyak seperti itu? Saya mengalami, tapi bukan yang itu. Ingat Bapak Ibu, tadi saya katakan siapa yang dengar? Tuhan, betul? Tadi yang jawab Tuhan ya. Yang sederhana ini yang saya alami. Dulu di jalan tol itu ada yang harus pakai kartu mau bayar, ada yang tunai. Saya pakai kartu. Bapak Ibu, di depan saya waktu mau keluar dari tol, saya nggak tahu dia cari kartunya lama bener nggak ketemu. Di belakang saya ngomel, dalam hati nggak keluar suara.
Saya bilang dalam hati ya, ini orang nyimpan kartu tol tahu ya, nyimpan kartu tol segitu aja nggak bisa. Sampai waktunya ini dia nyari-nyari, kan nyusahin saya yang di belakangnya, kan saya nunggu lama kan, dia cari. Cobalah nyimpan kayak gitu tuh, jangan kayak nyimpan apa gitu loh. Saya di belakang ngomong kayak gitu, taruhlah di tempat yang mudah dilihat, nanti kan gampang. Kira-kira 5 menit lebih dia baru jalan, baru saya tap. Waktu saya ngomel, Tuhan dengar nggak? Dalam hati, Tuhan dengar nggak? Tahu, Tuhan tahu kan? 3 hari kemudian saya yang kehilangan Bapak Ibu. Luar biasanya kehilangan apa? Saya kalau naruh itu, biasanya di atas kan ada yang bisa dibuka itu ya, yang buat kacamata atau apa gitu kan. Saya selalu taruh situ. Hari itu saya buka nggak ada. Saya buka nggak ada. Saya nggak pernah itu taruh di kantong sini, apalagi kantong sini. Susah kan orang lagi bawa mobil kantongin sini kan. Tapi hari itu karena nggak ada, saya cari semua sampai kantong sini, di dompet saya keluarin. Nggak pernah saya naruh itu di dompet. Saya cariin, waduh kemana ini? Saya buka pintu, saya cari, lihat begini, nggak ketemu, naik lagi, cari lagi, lama Bapak Ibu. Di belakang diem aja. Mungkin dia juga ngomel kayak saya kali ya, dalam hatinya. Wah keluar masuk. 3 kali saya turun, cari, nggak ada. Saya sadar, aduh Tuhan, waktu itu ada orang ngalamin seperti ini, saya ngomel di belakang. Sekarang saya kena. Ampuni saya Tuhan kalau waktu itu saya berdosa. Setelah minta ampun, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya buka pintu, turun buka pintu, itu persis di depan mata saya. Tadi 3 kali loh saya lihat di sini nggak ada. Bayangin. Dari situ saya sadar, berarti nggak boleh seperti itu. Beberapa hari kemudian ngalami lagi, ada orang yang kehilangan lagi. Saya ingat kan, waktu itu saya nggak ingat doakan. Terjadi lagi, saya bilang apa dalam hati, nggak apa-apa, tenang aja, saya tungguin kok. Sok tenang, silakan, saya tungguin, nggak apa-apa. Udah mulai agak lama-lama, kok nggak ketemu ya gitu kan. Tapi lihat Bapak Ibu, dan sejak itu nggak pernah lagi. Belum lama. Ini urusannya tol, belum lama. Kalau di pintu tol itu kan banyak pintu tol. Yang paling ujung kiri biasanya kalau kita kehabisan saldo bisa ngisi di situ. Di Bandung seperti itu. Berapa kali saya lihat Bapak Ibu orang masuknya ke pintu yang tengah kehabisan saldo. Kan macet kan? Dia lari dulu ke sana beli, baru pulang, baru di tap. Pernah juga saya ngomel, ini orang kalau saldonya kurang janganlah masuk di sini. Masuklah yang di ujung sana. Memang sana pasti antri. Masuklah di sana. Bapak Ibu, sebelum saya ke sini, saya kehabisan saldo, posisi di tengah. Bayangin. Aduh, saya bilang gitu. Lihat Bapak Ibu. Jadi jangan main-main dengan hal-hal sepele, gitu ya. Jangan main-main dalam hal-hal sepele. Saya sering ngalamin yang kayak begitu. Tapi sekarang saya selalu bersyukur, saya berterima kasih. Banyak pelajaran-pelajaran yang saya dapat dari situ. Sejak itu kalau ada orang yang kehabisan tol, kehabisan saldo di situ, saya di belakangnya, saya cuma bilang nggak apa-apa, saya tunggu. Kalau di belakang saya nggak ada apa-apa, saya mundur pindah ke gerbang yang lain. Tapi kalau nggak bisa, ya udah silakan. Gitu. Saya tungguin. Kenapa? Karena belum lama sebelum saya kesini, saya ngalami itu. Itu di mana pikiran, betul? Hanya di pikiran, tapi itu satu kejahatan. Sama itu satu kejahatan. Nah, baik Bapak Ibu terkasih, yang di rumah juga, kiranya itu yang mau saya sampaikan pada saat ini. Pada saat kita mau punya kasih, kita harus datang kepada sumber kasih. Oh terakhir, kenapa Allah tetap mengasihi kita meskipun kita selalu berbuat dosa? Karena Allah kasih. Saya umpamakan begini, ibu-ibu, terutama ibu-ibu, sayang gak sama anak? Sayang. Anak suka menjengkelkan gak? Suka menjengkelkan gak anak? Menjengkelkan kan? Bukan cuma suka, mungkin sering. Tapi kasih ibu kepada anak berkurang gak?
Enggak. Meskipun dia berbuat menjengkelkan sekali kita, tapi pada saat anaknya datang, tetap diterima dengan sukacita. Tuhan lebih dari itu. Kita berbuat dosa seperti apapun, pada saat kita bertobat datang kepada dia, dia buka hati. Cuma ingat pesan Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita mau berdoa sebentar. Allah Bapa yang sangat baik, terima kasih ya Tuhan kalau malam hari ini Engkau sudah mengingatkan kepada kami bahwa Engkau sesungguhnya adalah sumber kasih itu sendiri. Bila kami ingin mempunyai kasih, bila kami ingin memiliki kasih, kami harus melekat menempel pada Engkau ya Tuhan. Dan terima kasih juga siang hari ini Engkau sudah mengingatkan kepada kami bahwa Engkau tidak pernah memperhatikan, menghitung-hitung dosa-dosa kami. Seperti si bungsu pada saat dia menjauh dari Engkau, pada saat dia banyak berbuat dosa, meninggalkan Engkau, pada saat dia kembali kepadamu, Engkau buka dengan tangan terbuka. Kalau siang hari ini Tuhan, mungkin di antara kami ada yang juga berbuat dosa, mungkin ada yang menjauh dari Engkau, mungkin ada yang meninggalkan Engkau. Hari ini kami nyatakan kami ingin kembali kepadamu ya Bapa, karena Engkaulah sumber kasih kami. Hanya kepada Engkaulah kami akan memiliki kasih. Kami tidak akan punya kasih kalau kami tidak melekat kepadamu ya Tuhan. Dan kalau Engkau berpesan kepada kami, jangan pernah menjauhi ibadah-ibadah. Mulai hari ini ya Tuhan, kami akan datang ke tempat-tempat ibadah, baik itu di dalam misa maupun di dalam persekutuan doa ini. Karena di dalam persekutuan doa inilah kami bisa berjumpa dengan Engkau. Hanya di dalam misa itulah kami dapat berjumpa dengan Engkau. Dan pada saat ada perjumpaan dengan Engkau, kami akan mengalami satu perubahan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kepada kami untuk hal-hal seperti itu. Biarlah mulai saat ini Tuhan, kasih-Mu memancar dari diri kami, kasih-Mu memancar dari sikap kami, dari perkataan kami, dari perbuatan kami, untuk membuktikan bahwa kami betul-betul melekat kepadamu, melekat kepada sumber kasih itu sendiri. Daging kami lemah ya Tuhan, sangat mudah terbujuk rayu, sangat mudah terganggu. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus menguatkan kami di saat kami lemah, mengingatkan kami di saat kami lengah, sehingga kami tidak pernah jauh, tidak pernah lepas dari Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk siang yang indah ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Surya. Firman-Nya sangat luar biasa bagi kita semua, dan kita boleh kembali kepada Bapa Sang Sumber Kasih supaya kita boleh memperoleh kasih dan damai sejahtera. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, adakah dari Bapak Ibu yang ada di Zoom ataupun yang ada di Catholic Center pernah mendengar tentang renungan kencan dengan Tuhan? Dengar ya, pernah membaca ya, sering ya, itu sudah lama sekali kan ya? Ya, zaman BlackBerry mungkin ya, tidak tahu berapa tahun yang lalu, sudah lama sekali, dan itu hampir setiap hari ada. Ya. Tahukah Bapak Ibu siapakah yang menulis kencan dengan Tuhan itu? Beliau akan hadir di Bindoman Selasa depan. Beliau adalah seorang guru SMA di Regina Pacis, namanya Bapak Dodi Albertus. Dan demi cintanya kepada Bindoman, sebetulnya dia salah perkiraan, dikira minggu ini adalah minggu guru-guru sudah libur, dan ternyata salah. Sehingga beliau datang hari Selasa pagi, setelah dari Bindoman Selasa sore langsung kembali ke Jakarta. Puji Tuhan, jangan sia-siakan ya, ini kesempatan yang luar biasa. Kita dengarkan langsung dari penulisnya, Kencan dengan Tuhan, dengan tema Tenang di Tengah Badai, Selasa depan di Catholic Center tanggal 4 Juli jam 10 pagi. Kamis ini tanggal 29 Juni di Verbum libur karena tanggal merah, dan kita semua ada cuti bersama. Kamis depan akan diajar oleh Bapak Paskalis Edwin dengan tema Amos. Bapak Ibu terkasih, tadi pujiannya bagaimana?
Luar biasa ya suaranya emas dari pujian Koor Bunda Kudus. Jika Bapak Ibu ingin mengundang Koor Bunda Kudus untuk acara misa pernikahan atau pindah rumah atau acara-acara yang lain, silahkan menghubungi Ibu Lili Mokhtar. Atau mungkin saudara-saudari yang ada di sini kepingin bergabung dengan Koor Bunda Kudus, juga silahkan mendaftarkan diri kepada Ibu Lili Mokhtar. Siapa Ibu Lili Mokhtar? Silahkan berdiri supaya yang lain tahu dan kenal, ini loh Ibu Lili Mokhtar gitu. Untuk mendapatkan informasi-informasi tentang Bunda Kudus, Bapak Ibu dapat mengunjungi channel media sosial kami dengan nama yang sama, Bunda Kudus, baik yang ada di Telegram, Facebook, Instagram maupun di channel YouTube juga. Bapak Ibu yang terkasih, yang tergerak hati untuk membantu pelayanan kami di Pindoman, silahkan mentransferkan donasi Bapak Ibu melalui rekening BCA atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo dengan nomor rekening 464 567 5674. Perayaan Ekaristi setiap hari Rabu dan Jumat ada di Catholic Center jam 12 siang. Silakan Bapak Ibu juga mengikutinya di tempat ini, dan juga yang ingin beradorasi silahkan di ruang adorasi mulai hari Senin sampai hari Sabtu jam 8 sampai jam 4 sore. Dan Jumat yang akan datang adalah Jumat pertama tanggal 7 Juli jam 12 siang di Catholic Center, misa Jumat pertama bersama dengan tim Bunda Kudus. Mari kita bersama-sama mengikuti misa Ekaristi pada hari Jumat. Pater Robi menjual barang-barang rohani, baik patung, salib atau apapun juga yang menarik itu ya. Bila Bapak Ibu ingin membantu pelayanan Pater Robi Wawor, silahkan memesannya melalui Ibu Agnes Rosalina, karena semua hasil penjualan ini akan dipakai oleh Pater Robi untuk pelayanannya di Holy Land. Sekian pengumuman, terima kasih. Kita lanjutkan dengan pujian penutup dan sampai jumpa Selasa depan dengan penulis dari Kencan dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita semua hari ini sungguh diberkati oleh setiap firman yang disampaikan Pak Surya, dan juga untuk sharing-sharing pengalaman dari Pak Surya. Setiap kita yang diberkati, kita mau sekali lagi mengucap syukur. Katakan, aku diberkati. Kehadirannya, baik teman-teman yang ada di Zoom maupun ibu-ibu sekalian. Untuk pulangnya bisa lewat pintu sebelah kanan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai ketemu Selasa yang akan datang.